Novel audio Dokter Tanpa Tanding Ye Kui yang ke-3015 hingga 3021. Novel gratis tanpa aplikasi. Meskipun Pangeran Dunia Bawah belum pernah bertemu Ye Kui, dia sekarang menganggap Ye Kui sebagai lawannya. Lawan yang bisa bersaing dengannya. Terus terang, mereka adalah rival yang sengit. Imam besar, apa yang baru saja dikatakan Bodhisattva Naga adalah kebohongan? Tanya Pangeran Dunia Bawah. Dia tahu bahwa imam besar memiliki kekuatan magis yang dapat mengetahui dengan segera apakah seseorang berbohong. Imam besar berkata dengan cepat, kembali ke pangeran, saya baru saja mengamati bahwa Bodhisattva Naga tidak berbohong. Yang mulia, jika Ye Changsheng benar-benar kuat, lalu bagaimana kita, klan Nether, menghadapinya? Tetua kedua bertanya dengan cemas. Cahaya dingin melintas di mata Pangeran Dunia Bawah, respon. Tentu saja, kita harus mencekiknya di buayan. Bagaimana dengan bakat kaisar? Sebelum dia dewasa, dia bukan siapa-siapa. Menurut apa yang dikatakan Bodhisattva Naga, bahwa Ye Changsheng memiliki kualifikasi sebagai seorang kaisar yang hebat, dan budidayanya sangat cepat. Sekarang benua tengah, Dong Huang, dan klan iblis semuanya berada di bawah kendalinya. Pangeran klan Nether mendengus. Tidak peduli seberapa kuat dia hanyalah satu orang. Bagaimana kita bisa takut padanya selama kita merencanakannya dengan hati-hati? Imam besar mengangguk, kata pangeran masuk akal, jika orang ini benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar yang hebat, dia memang akan menjadi ancaman besar bagi kita, klan Nether, dan kita harus menemukan cara untuk membasminya secepat mungkin. Pernahkah kamu memikirkan satu hal? Tetua keempat tiba-tiba berkata, mungkinkah kematian Lao Jiu dan yang lainnya ada hubungannya dengan Ye Changsheng? Bagaimanapun, benua tengah dan Dong Huang adalah wilayah Ye Changsheng. Dan kekuatannya tidak lemah, dan ada juga seorang penolong bernama Alis Panjang. Pangeran klan Nether berkata dengan dingin, tidak peduli apakah kematian beberapa tetua ada hubungannya dengan Ye Changsheng tidak bisa hidup. Kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Jika kita tidak membunuhnya, akan sulit untuk membunuhnya di masa depan. Jika dia tidak mati, itu pasti akan mempengaruhi rencana kita. Apa yang dikatakan putra mahkota benar sekali. Satu-satunya cara adalah memberantas Ye Changsheng. Rencana klan Nether kita dapat berjalan dengan lancar. Yang mulia, apakah Anda masih ingat pertanda baik yang saya sebutkan sebelumnya? Seharusnya bersama Bodhisattva Naga. Mata Pangeran Dunia Bawah berbinar dan dia berkata, kamu tidak bisa mempercayai semua kata-kata Bodhisattva Naga. Jika tebakanku benar, pasti ada kebencian yang mendalam antara dia dan Ye Changsheng. Saya mengamati sebelumnya. Ya, dia adalah seorang Kasim. Saya curiga Long Bodhisattva mungkin adalah seorang Kasim di istana Dakian atau Wei. Da Wei atau Dakian dihancurkan, dan dia merasa kesal. Oleh karena itu, dia dengan sengaja memuji Ye Changsheng dengan sangat tinggi. Jelas sekali bahwa dia ingin menggunakan tangan kita untuk menyingkirkan Ye Changsheng. Tetua keempat mengutuk, kura-kura itu cucunya adalah salah satunya. Sepertinya dia bukan burung yang baik. Dia sebenarnya ingin membunuh seseorang dengan pisau. Saya akan membunuhnya. Tidak. Imam besar segera menghentikannya dan berkata, Bodhisattva Panjang sangat berguna. Berguna? Penatua keempat bertanya dengan bingung, apa gunanya seorang Kasim? Apakah Anda membutuhkan dia untuk mengurus kehidupan sehari-hari Anda? Bagaimana saya bisa membutuhkan seseorang untuk menjaga saya? Maksud saya, karena Bodhisattva Naga tahu banyak tentang dunia kultivasi, mengapa kita tidak membiarkan dia menjadi pemandu kita? Bukankah itu kurangnya pemahaman dunia kultivasi yang paling kita kekurangan saat ini? Ini menunjukkan bahwa informasi kita sangat terbelakang. Jika kita membiarkan Bodhisattva Naga menjadi pemandu kita, dapatkah kita memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha? Setelah mendengar ini, Pangeran klan Nether melontarkan pemikiran mendalam di matanya. Perkataan imam besar benar-benar menyodok kelemahan dunia bawah saat ini, kurangnya pemahaman tentang perubahan di dunia kultivasi. Selama bertahun-tahun, klan Nether belum lahir, dan pemahaman mereka terhadap informasi tentang dunia luar sudah jauh tertinggal. Kini dunia kultivasi sedang berubah, mereka sangat membutuhkan pemandu yang paham dengan dunia luar. Apa yang dikatakan imam besar masuk akal. Pangeran dunia bawah mengangguk perlahan dan berkata,
Meskipun Bodhisattva naga memiliki motif tersembunyi, bukanlah hal yang buruk jika dia bisa dimanfaatkan oleh kita. Namun, orang ini sangat licik. Kita harus berhati-hati agar dia tidak memanfaatkan kita. Tetua ketiga mengerutkan kening dan berkata, tetapi yang mulia, Bodhisattva panjang tidak dapat diandalkan pada pandangan pertama. Bagaimana jika dia dan Ye Changsheng jika kita berkolusi, maka kita tidak mengundang serigala ke dalam rumah. Imam besar tersenyum dan berkata, tetua kedua terlalu khawatir. Bukankah yang mulia pangeran mengatakan sebelumnya bahwa ada kebencian yang mendalam antara Bodhisattva panjang dan Ye Changsheng, yang terlihat dari kata-kata dan ekspresinya yang keluar. Lagi pula, kita bukan vegetarian. Selama kita memegang nyawa Bodhisattva naga di tangan kita, akankah dia tidak berani mendengarkan kita? Tetua kedua setuju, imam besar benar, nyawa Bodhisattva naga harus dipertahankan tangan kita. Itu ada di tangan kita. Hanya dengan cara ini dia akan mendengarkan kita dengan patuh. Pangeran, dunia bawah mengangguk, dengan tatapan dingin di matanya, baiklah, kalau begitu masalah ini diselesaikan. Ini dia, aku serahkan masalah ini padamu. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu kita diskusikan. Pangeran dunia bawah berkata, sekarang ada masalah dengan titik teleportasi di benua tengah dan Donghuang. Kita harus menemukan titik teleportasi lain yang aman. Mengerutkan kening dan berkata, masalah ini adalah masalah. Meskipun kami memiliki banyak titik transmisi di dunia budidaya, kami tidak tahu mana yang aman saat ini. Masalah ini mudah ditangani. Imam besar mengatakan ini, mata semua orang tertuju padanya. Imam besar, apa yang bisa kamu lakukan? Tetua kedua bertanya dengan rasa ingin tahu. Imam besar tersenyum tipis dan berkata, jangan lupa, kita memiliki seseorang dari dunia kultivasi di tangan kita sekarang. Tetua keempat tercengang, maksudmu? Bodhisattva naga. Imam besar berkata, menurut Bodhisattva naga, dia memasuki sebuah gua dan memasuki dunia bawah secara tidak sengaja. Rupanya ada titik teleportasi di dalam gua itu. Selama kita tahu tempat itu, kita bisa berteleportasi. Mata pangeran dunia bawah berbinar dan dia memerintahkan, imam besar, pastikan untuk menanyakan titik teleportasi kepada Bodhisattva naga. Segera menerima pesanan tersebut. Setelah itu, pangeran dari klan Nether memerintahkan beberapa tetua dan berkata, 3 tetua, mohon persiapkan dirimu dan berangkat dalam beberapa hari. Kali ini, saya ingin pergi ke dunia kultivasi secara langsung. Apakah saya ingin membawanya kembali, tetapi juga kita harus menghancurkan Ye Changsheng. Kamu Changsheng memiliki kualifikasi seorang kaisar yang hebat, dan kecepatan kultivasinya terlalu cepat. Jika dia tidak dibasmi, itu akan sulit di masa depan. Kita tidak boleh membiarkan orang ini menghalangi rencana besar klan Nether kita. Ya, ketiga tetua berkata serempak. Suara itu menjawab. Pada saat yang sama, Bodhisattva naga, yang dipenjara di penjara bawah tanah, tidak menunjukkan kepanikan di wajahnya. Ye Changsheng, kamu telah menyakitiku beberapa kali dan menghancurkan masa depanku. Aku akan membuatmu membayar hutang ini kepadaku segera dengan bunganya. Di ruang bawah tanah dunia bawah, cahaya redup berkedip-kedip, memantulkan wajah jahat Bodhisattva naga, membuatnya semakin aneh. Meski dia di penjara, ada cahaya menyeramkan di matanya, dan dia sepertinya tidak peduli dengan kesulitan yang ada. Pangeran dunia bawah, apa menurutmu kamu bisa mengendalikan segalanya dengan memenjarakanku di sini? Kamu naif sekali. Bodhisattva naga diam-diam mensibir di dalam hatinya. Dia tahu betul bahwa meskipun dia seorang tahanan, dia bisa menggunakan orang-orang kuat dari klan Nether untuk membunuh Ye Kui dengan pisau pinjaman. Tiba-tiba, keningnya dipukul, dan rasa sakit yang menusuk menjalar ke seluruh badannya. Bodhisattva naga tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat sisa jiwa Kaisar Yin yang melayang keluar, sambil mengutuk, sudah berapa lama, dan kamu masih bisa tertawa, mencari pemukulan. Bodhisattva naga berkata dengan sedih, Ayah Baptis, saya aku juga tidak menginginkan ini, siapa yang tahu? Siapa yang tahu kamu sangat tidak beruntung, kan? Sisa jiwa Kaisar Yin yang mendengus dingin, kamu benar-benar tidak beruntung. Aku memintamu untuk mendapatkan pedang Kaisar Manusia, tapi untungnya bagimu, kamu datang langsung ke klan bawah tanah. Namun, kamu melakukan pekerjaan yang baik dengan membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Orang-orang dari klan Nether pasti tidak akan membiarkan Ye Changsheng pergi.
Hanya saja klan Nether bukanlah tempat yang baik. Kata Long Bodhisattva dengan cemas sebelum sisa jiwa Kaisar Yin yang dapat menyelesaikan kata-katanya. Ayah Baptis, kamu punya cara untuk meninggalkan Hades, kan? Tentu saja. Kaisar Yin yang berkata dengan bangga, jika saya memiliki kekuatan saat itu, saya dapat meruntuhkan suku dunia bawah dengan menjentikkan jari saya. Sekarang, meskipun hanya ada sisa jiwa yang tersisa dan jiwa saya, kekuatannya tidak sebaik sebelumnya, tidak sulit untuk pergi dari sini. Bodhisattva naga sangat gembira dan berkata dengan tergesa-gesa, Ayah Baptis, tolong bawa aku pergi dari sini. Dia sedikit takut pada imam besar. Orang tua itu metodenya sangat aneh. Kamu harus pergi, tapi tidak sekarang. Kenapa? Bodhisattva naga sedikit bingung. Jangan banyak bertanya. Aku akan keluar untuk melakukan sesuatu sekarang. Kamu tetap di sini dan tunggu aku. Setelah Kaisar Yin yang selesai berbicara, jiwa yang tersisa melayang keluar. Begitu dia pergi, wajah Long Bodhisattva berubah suram, dengan niat membunuh muncul di matanya. Kutu Kupret, kamu jelas punya cara untuk membawaku pergi, tapi kamu tetap membiarkan aku tinggal di sini. Kamu yang abadi, tunggu saja aku. Cepat atau lambat, aku akan membunuhmu. Kaisar Yin yang pergi. Setelah penjara bawah tanah, dia diam-diam masuk ke aula. Di aula utama, ada udara yang suram, dan udara di sekitar sepertinya telah memadat, dan suasana yang membosankan dan menyedihkan menyerbu wajahku. Aula itu sangat gelap, dengan hanya beberapa lilin lemah yang bergoyang di sudut, nyaris tidak menerangi lingkungan sekitar. Peti mah teh itu dikelilingi oleh tanda yang rumit dan aneh, memancarkan aura yang berdebar-debar. Sisa jiwa Kaisar Yin yang perlahan melayang ke peti mah teh, dan dengan ledukan, tutup peti mah teh terbang keluar. Tiba-tiba, kekuatan hidup yang lemah namun sangat murni meluap dari peti mah teh, membentuk kontras yang tajam dengan Yin Qi di aula. Saya melihat kerangka gelap tergeletak di peti mah teh. Ini adalah kerangka Hades. Meski Kaisar Hades sudah meninggal, tulingnya masih mengandung kekuatan yang tidak bisa diabaikan, memancarkan cahaya redup, seolah berjuang keras. Kaisar dunia bawah, betapa agungnya dirimu dulu, tapi sekarang kamu hanya bisa berbaring di peti mah teh ini dan berubah menjadi kerangka. Sungguh menyedihkan. Jiwa sisa Kaisar Yin yang mendesah pelan, dengan sedikit emosi di dalam dirinya nada. Dan dengan sedikit jijai. Terlihat bahwa keturunanmu telah memperlakukanmu dengan baik dan memberikan banyak nutrisi kepadamu. Jika tidak kamu tidak akan mampu berjuang sampai sekarang. Dengarkan nasihatku, daripada berjuang, lebih baik mah teh total. Aku telah mah teh 100 kali, dan tidak ada jejaknya. Betapa indahnya tidak memiliki kekhawatiran. Kamu tidak boleh seperti aku. Namun saya harus datang ke sini untuk menyerap nutrisi Anda dan bertahan. Sungguh menyedihkan, sangat menyedihkan. Suk, dengan menarik napas dalam-dalam, kekuatan hidup pada kerangka itu bergerak menuju sisa jiwa Kaisar Yin Yang. Setelah beberapa jam, cahaya pada tuling Kaisar Hades mulai redup, dan setelah beberapa saat, tuling Kaisar Hades berubah seluruhnya menjadi bubuk. Pada saat yang sama, cegukan, sisa jiwa Kaisar Yin yang bersendawa, seolah dia makan terlalu banyak. Vitalitas tuling Kaisar Hades tidak diragukan lagi merupakan obat kuat untuk sisa jiwa Kaisar Yin Yang. Setelah beberapa detik, sisa jiwa Kaisar Yin yang berubah dan membentuk sosok humanoid. Segera, seorang pria parubaya ilusi tiba-tiba muncul di aula. Dia mengenakan jubah hitam, dengan wajah tampan dan mata yang dalam dan kompleks, yang sepertinya mengandung perubahan waktu dan kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Rambutnya setengah hitam dan setengah putih, digantung santai di bahunya, memberikan perasaan sulit diatur dan misterius kepada orang-orang. Oh, sisa jiwa akhirnya kembali ke bentuk manusia. Rasanya sungguh menyenangkan. Kaisar Yin yang berbisik pada dirinya sendiri dengan lembut, dengan sedikit nada kepuasan di nadanya. Dia menatap badannya. Meski masih dalam kondisi ilusi, itu penuh kekuatan. Meskipun aku masih dalam kondisi sisa jiwa, aku masih memiliki kekuatan untuk menantang Kaisar Kuasi. Kaisar dunia bawah, aku akan menerima hadiah luar biasa ini darimu. Kaisar Yin yang tersenyum sedikit, dengan sedikit kelicikan di matanya. Namun, jika orang-orang dari klan Nether melihatmu seperti ini, aku khawatir mereka akan muenteh dareh, hahaha. Bodhisattva panjang adalah orang jahat,
Meskipun dia selalu bernasib buruk, tapi kali ini dia datang ke klan Nether, itu benar-benar membantuku. Selama aku menemukan badan yang cocok untuk mengambil alih, aku akan dapat kembali ke puncak dalam waktu 100 tahun. Kalau begitu, siapa yang berani bersaing denganku? Hahaha, Kaisar Yin yang sangat bangga. Sisi lain, di ruang bawah tanah, Long Bodhisattva menunggu beberapa jam, tetapi tidak melihat sisa jiwa Kaisar Yin yang kembali. Orang abadi tua itu, bukankah dia akan meninggalkanku dan melarikan diri? Bodhisattva naga menjadi semakin ketakutan saat memikirkannya. Yang terpenting adalah sisa jiwa Kaisar Yin yang saat ini menjadi pendukung terbesarnya. Kemudian, dia melirik selangkangannya yang kosong, dan ekspresinya berubah menjadi ganias. Kamu, Chang Seng, ini semua salahmu. Jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa menjadi seperti ini? Tunggu saja aku, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Ada juga guru alis panjang. Bahkan seorang pendeta Tao yang bau berani menipuku. Jika saatnya tiba, aku akan mengupas kulitmu, kram tendonmu, dan mengirimmu ke neraka tingkat 18. Pearl Sun, alis panjang yang sedang mengobrol dengan Ye Kui dan Wu Qianfan tiba-tiba bersin. Pendeta Tao, ada apa denganmu? Apakah kamu masuk angin setelah bermalam? Kentut. Dengan tingkat kultivasi Pindao saat ini, mustahil dia tertular angin dan dingin. Pasti ada yang memarahiku di belakangku. Tuan alis panjang mengutuk dan berkata, jangan beritahu aku siapa itu, kalau tidak Pindao tidak akan bisa menyelamatkannya. Kata-kata itu belum selesai. Tiba-tiba, ruang di depannya terbelah, dan sesosok badan keluar darinya. Ruang di depan Master alis panjang tiba-tiba terbelah, dan sesosok badan perlahan keluar dari dalam. Tuan, senior, seru Ye Kui dan Tuan alis panjang. Orang yang tiba-tiba muncul tidak lain adalah Xiang Tianzun. Xiang Tianzun mengenakan gaun abu-abu dan sepatu kain. Dia tidak memiliki fluktuasi energi spiritual di badannya dan tampak seperti orang tua kecil biasa. Apakah kalian semua baik-baik saja? Xiang Tianzun bertanya dengan ramah. Semuanya baik-baik saja. Ye Kui bertanya, Tuan, mengapa Anda ada di sini? Tuan alis panjang mengikuti, dan berkata, Kutu Kupret. Kecil itu berencana pergi ke Sekte Pedang King Yun untuk mencari Anda. Xiang Tianzun bertanya, Tuan, bagaimana Anda tahu bahwa saya mencari Anda tentang klan Nether? Setelah Ye Kui bertanya, wajahnya sedikit berubah, mungkinkah orang-orang klan Nether pergi ke Sekte Pedang King Yun? Adalah dua anggota klan Nether. Xiao Xiami pergi ke Sekte Pedang King Yun dan dihancurkan olehku, kata Xiang Tianzun ringan. Tuan alis panjang buru-buru bertanya, Senior, dua udang kecil yang kamu bicarakan bukanlah tetua klan Nether, kan? Xiang Tianzun menjawab, mereka bilang mereka adalah tetua klan Nether, tapi saya tidak melakukannya peduli. Oh, tetua klan Nether juga disebut Xiao Xiami. Apakah dia setidaknya seorang raja suci yang tiada taranya? Ketika saya memikirkan tentang budidaya Xiang Tianzun. Yah, raja suci yang tak tertandingi memang seperti udang kecil di depan orang tuanya. Bagaimana situasinya di sini? Xiang Tianzun bertanya. Ye Kui secara singkat menceritakan kisah penyerangan para tetua klan Nether di Paviliun Rongbao dan hilangnya orang di 4 kota. Setelah mendengarkan, Xiang Tianzun tersenyum dan berkata, Chang Sheng membunuh 4 tetua klan Nether, dan saya membunuh 2 orang. Tampaknya 6 dari 10 tetua klan Nether telah tersingkir, hanya menyisakan 4. 10 tetua telah terbunuh. Klan tersebut tidak meninggalkan dunia selama bertahun-tahun, dan mereka telah mengirim orang ke dunia budidaya satu demi satu. Rencana mereka mungkin terkait dengan pembukaan gerbang menuju dunia bawah. Jika tebakanku benar, mereka tidak akan menyerah. Hanya ada satu hal yang membuatku merasa aneh. Mengapa orang-orang dari klan Nether menyerang Paviliun Rongbao? Tuan alis panjang berkata, Kutu Kupret. Kecil dan saya juga terkejut dengan masalah ini, dan kami belum menemukan jawabannya. Ye Kui sedang berpikir dalam hatinya. Ada dugaan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lagi pula, tidak ada bukti sekarang. Xiang Tianzun tidak bertanya lagi, dan melanjutkan, adapun orang hilang di 4 kota, Anda tidak perlu mencari mereka lagi, mereka sudah pergi. Ekspresi Wu Qianfan berubah, semua mah teh. Ya, Xiang Tianzun mengangguk sedikit. Kamu Kutu Kupret.
Wu Qianfan sangat marah sehingga dia mengutuk dan berkata dengan marah, itu hampir 20 juta orang, dan mereka semua telah tiada. Klan Nether benar-benar pantas mati. Zhang Tianzun berkata, klan Nether bertindak secara diam-diam dan sangat kejam. Untuk mencapai tujuan mereka bahkan lebih tidak bermoral. Baru saja, kata Chang Sheng, para tetua klan Nether sendiri yang mengatakannya, populasi keempat kota telah menjadi nutrisi. Tahukah kamu apa itu nutrisi? Ye Kui berkata, saya baru saja akan bertanya kepada leluhur guru. Zhang Tianzun berkata perlahan, apa yang disebut nutrisi sebenarnya adalah metode budidaya klan Nether yang sangat kejam. Mereka menggunakan sejumlah besar makhluk hidup untuk memurnikan daging, dan jiwa melalui metode rahasia khusus untuk membentuk sumber energi yang sangat murni dan kuat. Sumber energi ini bagi klan Nether sama seperti energi spiritual langit dan bumi bagi kita para biksu. Ini adalah sumber daya yang sangat diperlukan untuk pengembangan dan peningkatan kekuatan mereka. Ye Kui terkejut ketika mendengar ini klan akan menggunakan segala cara untuk menjarah penduduk. Ternyata demi sumber daya budidaya yang kejam ini. Wu Qianfan mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya dan berkata, kutu kupret. Klan Nether ini sangat kejam terhadap makhluk hidup, itu tidak bisa diterima. Master alis panjang berkata dengan suara dingin, menurutku, klan Nether seharusnya tidak ada di dunia. Zhang Tianzun melanjutkan, tetapi sejauh yang saya tahu, dunia bawah memiliki kekuatan dunia bawah, yang dapat sepenuhnya memuaskan budidaya para biksu. Alasan mengapa mereka memurnikan nutrisi adalah untuk membantu kebangkitan kaisar dunia bawah. Kata-kata Zhang Tianzun seperti guntur, meleduk di hati setiap orang. Kaisar dunia bawah telah bangkit. Mata Taois alis panjang membelalak dan dia bertanya dengan tidak percaya, senior, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kaisar dunia bawah, makhluk tertinggi legendaris yang menguasai dunia bawah, bukankah dia Mahtei? Zhang Tianzun mengangguk dengan berat dan berkata, saya mengetahui hal ini dari para tetua klan Nether. Kaisar dunia bawah seharusnya belum Mahtei. Jika tidak, orang-orang klan Nether tidak akan datang ke benua tengah untuk menjarah populasi dan mengekstrak nutrisi seperti orang gile. Kebangkitan Kaisar Hades membutuhkan vitalitas yang sangat besar, dan nutrisi adalah sumber energi paling langsung dan efektif yang dapat mereka temukan. Saya pikir ini juga alasan mengapa Pangeran Hades ingin sekali membuka pintu ke dunia bawah. Setelah gerbang menuju dunia bawah dibuka, pasukan dunia bawah dapat memasuki dunia budidaya dengan tidak hati-hati, melakukan pembantaian gile-gilean, mengekstraksi nutrisi, dan mempercepat kebangkitan Kaisar dunia bawah. Wajah Wu Qianfan menjadi sangat jelek setelah mendengar ini mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya memutih karena pengerahan tenaga, dan dia berkata dengan marah, untuk membangkitkan Kaisar Hades, suku Hades tidak ragu-ragu untuk membunuh begitu banyak makhluk tak berdosa. Mereka hanya saya sangat patah hati. Ye Kui berkata dengan sungguh-sungguh, jika Kaisar Hades dibangkitkan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Guru alis panjang kemudian berkata, setelah Kaisar Hades berhasil dibangkitkan, seluruh dunia kultivasi akan menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zhang Tianzun menghela nafas. Dia menarik napas dan berkata, jika Kaisar Hades dibangkitkan, itu tidak hanya akan menjadi ancaman bagi dunia kultivasi, tetapi juga ancaman bagi seluruh dunia. Begitu dia dibangkitkan, dia kemungkinan besar akan merusak keseimbangan antara langit dan bumi dan menyebabkan bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, sudah bertahun-tahun sejak ada kaisar yang benar-benar kuat di dunia budidaya. Jika Kaisar Hades dibangkitkan dan kekuatannya masih berada di ranah Kaisar Agung, hal itu juga akan berdampak pada pencapaian pencerahan dan menjadi kaisar generasi muda. Jika tidak ada generasi muda yang bisa mencapai pencerahan dan menjadi kaisar. Pada titik ini, mata Zhang Tianzun tertuju pada Ye Kui berkata di wajahnya, Chang Sheng memiliki misi di pundaknya. Jika dia tidak dapat membuktikan Tao dan menjadi seorang kaisar, lalu apa yang akan terjadi di masa depan? Apakah itu alam kultivasi atau alam lain, ada bahaya kehancuran? Guru alis panjang bertanya, senior, apa yang harus kita lakukan? Zhang Tianzun menggelengkan kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Kita harus menghentikan konspirasi dunia bawah dan tidak boleh membangkitkan kembali kaisar dunia bawah. Hanya saja klan Nether sangat kuat dan tertutup.
Jika kita ingin menghentikan mereka, kita harus bersiap sepenuhnya. Wu Qianfan berkata dengan tegas, tidak peduli betapa sulitnya, kita harus mencobanya, demi kedamaian di dunia budidaya. Demi makhluk yang tidak bersalah, kita tidak boleh duduk diam. Guru alis panjang juga mengangguk, menyetujui pernyataan Wu Qianfan. Chang Sheng, bagaimana menurutmu? Ziyang Tianzun bertanya. Ye Kui terdiam beberapa saat, jejak tekad muncul di matanya, dan dia mengucapkan 4 kata. Bertarunglah di dunia bawah. Bertarunglah ke dunia bawah. Ye Kui berteriak keras. Perdamaian yang dicapai dengan susah payah antara Wastelen Timur dan Benua Tengah tidak boleh dihancurkan oleh klan Nether. Selain itu, jika dia ingin menjadi kaisar dalam waktu 100 tahun, dia harus mencegah kebangkitan Kaisar Nether. Oleh karena itu, rencana Hades harus dihentikan. Kutu Kupret. Kecil itu benar. Hanya dengan memasuki dunia bawah dan menghancurkan konspirasi dunia bawah, dunia kultivasi dapat menghindari bencana. Wu Qianfan berkata, masalahnya sekarang adalah meskipun kami telah menemukan altar teleportasi klan Nether, kami tidak dapat memasuki dunia bawah. Ini memang sebuah masalah. Ziyang Tianzun berkata, dunia bawah sangat istimewa. Tanpa mantra teleportasi tidak dapat dilakukan. Master alis panjang punya ide dan berkata, bagaimana kalau saya membuat beberapa kesimpulan dan melihat apakah ada tempat lain di mana saya bisa memasuki dunia bawah. Ziyang Tianzun berkata, aku bisa mencobanya, tapi kurasa aku tidak punya banyak harapan. Tidak ada jalan lain sekarang. Selama masih ada secercah harapan, kamu tidak boleh menyerah. Setelah Tuan alis panjang selesai berbicara, dia segera berjalan ke samping. Dia duduk bersila, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, memejamkan mata dan berkonsentrasi, energi sejati badannya melonjak, dan dia mulai menyimpulkan. Memanfaatkan kesempatan ini, Ye Kui bertanya, Guru, apakah semuanya di Sekte Pedang Qingyun baik-baik saja sekarang? Semuanya baik-baik saja. Ziyang Tianzun berkata, Wu Shuang dan Yun San sedang mundur, dan sekarang Sekte Pedang Qingyun sudah besar dan besar. Urusan kecil adalah, dan serahkan pada Yun Si dan Peri Bai Hua untuk mengurusnya. Mereka telah mengelola Sekte Pedang Qingyun dengan tertib. Saya pikir Yun Si dan Peri Bai Hua dapat memimpin. Ngomong-ngomong, mereka membawakan sesuatu untukmu. Setelah Ziyang Tianzun selesai berbicara, sebuah kotak dan 2 surat muncul dari udara tipis di telapak tangannya. Di dalam kotak itu ada makanan ringan yang dibuat oleh Peri Bai Hua sendiri. Dia memintaku untuk membawakannya kepadamu untuk dicoba, dan kemudian masing-masing dari mereka menulis surat kepadamu. Terima kasih, Guru. Itu salah satu suratnya. Suamiku bepergian jauh, dan aku merindukannya siang dan malam. Angin musim gugur berdesir, dan aku tidak bisa tidur sendirian. Aku teringat masa lalu ketika kami tidur bersama di ranjang yang sama, berbisik di bawah bulan, dan cinta kami sangat dalam dan dalam. Hari ini, suami dan anak saya terpisah ribuan mil, dan sulit untuk mendengar kabar dari saya, dan saya khawatir. Saya berharap suami saya akan segera kembali dan kami dapat melanjutkan hubungan kami. Semoga Dewa memberkati suamiku dan diberikan keselamatan dan kesehatan, sehingga kita dapat segera bertemu lagi untuk menghibur hatiku. Tulisan tangannya indah, menyenangkan untuk mata. Surat ini ditulis oleh Peri Bai Hua dan sangat serius. Ye Kui membuka surat lainnya, hanya dengan satu kalimat sederhana. Suamiku, saat kamu kembali, aku akan merangkai bunga dan membuat bulan terlihat seperti itu. Kemudian, Ye Kui, Ziyang Tianzun, dan Wu Qianfan duduk di samping dan makan makanan ringan. Waktu berlalu menit demi menit. Butir-butir keringat perlahan-lahan muncul di dahi Tuan alis panjang, dan wajahnya menjadi semakin pucat. Setengah jam penuh berlalu. Akhirnya, Master alis panjang berhenti dan menggelengkan kepalanya dengan sedih. Hasil ini diharapkan oleh Ziyang Tianzun. Orang tua, jangan berkecil hati. Mari kita pikirkan solusinya perlahan. Ziyang Tianzun juga berkata, kemarilah dan makanlah makanan ringan. Peri Bai Hua membuatnya sendiri. Rasanya sangat enak. Tuan alis panjang datang, mengambil sepotiong makanan ringan, menggigitnya, dan bertanya, Senior, saya punya pertanyaannya, karena orang klan Nether bisa keluar melalui susunan teleportasi, lalu apakah mereka mencoba membuka pintu ke dunia bawah? Bukankah itu tidak perlu?
Xiang Tianzun tersenyum dan berkata, itu karena orang dengan kultivasi rendah tidak bisa keluar melalui susunan teleportasi akan hancur. Saya sudah lama datang ke dunia kultivasi. Tuan alis panjang punya ide dan berkata, senior, saya punya ide. Karena kita tidak bisa menemukan cara untuk memasuki dunia bawah, bisakah kita menemukan gerbang menuju dunia bawah? Orang tua, apakah Anda bermaksud menghancurkan gerbang dunia bawah sehingga pasukan dunia bawah tidak dapat datang ke dunia budidaya? Tuan alis panjang mengangguk, itulah yang saya maksud. Xiang Tianzun berkata, pertama-tama, kami tidak tahu di mana gerbang dunia bawah berada. Kedua, jika gerbang menuju dunia bawah ada di dunia bawah, apa yang harus kamu lakukan? Ketiga, gerbang menuju dunia bawah dibangun oleh Kaisar Dunia Bawah. Bahkan jika kita menemukannya, akan sulit untuk menghancurkannya. Semuanya, itu adalah metode Kaisar yang kuat. Keempat, butuh waktu untuk menemukan gerbang menuju dunia bawah. Bagaimana jika para penguasa dunia bawah diam-diam datang ke dunia budidaya dan terus menimbulkan kekacauan sementara kita mencarinya? Gerbang ke dunia bawah. Xiang Tianzun menanyakan serangkaian pertanyaan. Mereka semua tenggelam dalam pikirannya. Memang benar rencana untuk menghancurkan gerbang dunia bawah terdengar luar biasa, namun dalam praktiknya sangat sulit. Awalnya aku ingin menemukan cara untuk memasuki dunia bawah dari kedua tetua klan Nether itu. Siapa tahu, ada kekuatan khusus dalam jiwa mereka. Begitu ingatan mereka disentuh, jiwa itu akan hancur dengan sendirinya. Xiang Tianzun berkata, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mari kita pikirkan cara lain untuk melihat bagaimana kita bisa memasuki dunia bawah. Pada saat itu, beberapa orang mulai berpikir. Pada saat yang sama, neraka. Di aula yang gelap dan dalam, Pangeran Dunia Bawah sedang duduk di singgasana yang tinggi, dengan cahaya menyeramkan bersinar di matanya. Imam besar, mengenakan jubah hitam dan memegang tongkat tengkiorak, berdiri di bawah. Ada 3 orang tua yang duduk di kedua sisi. Imam besar, apakah Bodhisattva Naga setuju untuk bekerja sama dengan kita? Tanya Pangeran Dunia Bawah. Imam besar berkata dengan hormat, melapor kepada Pangeran, Bodhisattva Naga telah setuju untuk bekerja sama dengan kami. Pangeran klan Nether bertanya lagi, lalu apakah dia mengatakan dari titik transmisi mana dia memasuki klan Nether? Berkata, dia bilang dia lupa. Lupa. Pangeran klan Nether tampak dingin, jika dia berani bermain trik ketika dia datang ke klan Nether, saya pikir dia tidak ingin hidup lagi. Yang mulia, harap tenang. Imam besar berkata sambil tersenyum, Bodhisattva Naga berkata dia akan memikirkannya dengan hati-hati, tapi dia mengajukan permintaan. Permintaan apa? Imam besar berkata, dia berkata bahwa jika kita menangkap Ye Changsheng, tolong serahkan padanya. Siapa dia? Pangeran Dunia Bawah mengutuk, dan kemudian berkata, katakan padanya kondisi ini. Saya setuju. Imam besar tersenyum dan berkata, saya pikir dia akan dapat mengingat lokasi titik teleportasi kali ini. Pangeran suku Nether memerintahkan, ketika Bodhisattva Naga memberitahumu lokasi titik teleportasi, kamu akan memulai persiapan. Kami akan berangkat dalam 2 hari. Pangeran Dunia Bawah melambaikan tangannya, dan segera, Imam besar dan ketiga tetua meninggalkan aula. Begitu mereka pergi, mata Pangeran Dunia Bawah menjadi sangat dingin, dan dia berbisik, Bodhisattva panjang sangat licik. Kata-katanya tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Saya tidak dapat menaruh semua harapan saya padanya. Saya harus bersiap dengan kedua tangan. Memikirkan hal ini, Pangeran Klan Nether berteriak, di mana dunia bawah? Saat Pangeran Klan Nether berteriak pelan, sosok yang mengenakan jubah hitam diam-diam muncul di bayangan aula. Dia tinggi dan kekar, memancarkan aura dingin. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata, Yang Mulia Putra Mahkota. Mata Pangeran Dunia Bawah dingin dan dia berbicara perlahan, sekarang saya memerintahkan Anda untuk memimpin para penjaga hantu dan diam-diam pergi ke dunia kultivasi. Tangkap dia kembali padaku dengan cara apapun. Ya. Setelah Yuming mengatakan itu, sosok itu tiba-tiba menghilang dari tempatnya, seolah-olah tidak pernah muncul. Pangeran Klan Nether menyaksikan Nether menghilang, dengan tatapan tajam di matanya. Dia tahu betul bahwa meskipun Bodhisattva Naga telah setuju untuk bekerja sama, dia licik dan tidak dapat dipercaya sepenuhnya.
Oleh karena itu, mengirimkan penjaga hantu ke dunia budidaya untuk menangkap tokoh kunci adalah jaminan lain yang dia berikan untuk rencana Hades. Penjaga hantu adalah penjaga rahasia yang dilatih secara pribadi oleh Tetua Agung untuk Pangeran Dunia Bawah. Totalnya ada 36 orang. Mereka semua sangat kuat dan pandai melakukan tugas-tugas khusus. Mereka adalah pisau tajam di tangan Pangeran Hades. Dia memimpin dunia bawah dan merupakan Master Super di antara klan Nether, nomor 2 setelah Tetua Agung dalam hal kekuatan. Pangeran klan Nether mengandalkan penjaga hantu ini untuk membersihkan rintangan di klan Nether, dan dengan demikian mengambil kendali penuh atas kekuasaan. 6 tetua gagal membawanya kembali. Sebaliknya, mereka kehilangan nyawa mereka di dunia budidaya. Sungguh sekelompok pecundang. Kali ini para penjaga hantu dikirim, mereka seharusnya berhasil. Untuk dirinya sendiri. Pada saat yang sama, Zhongzhou, kota Lingyin, rumah tuan kota, lampunya terang. Ye Kui, Xiang Tianzun, alis panjang dan Wu Qianfan masih mendiskusikan cara memasuki dunia bawah dan menghentikan konspirasi dunia bawah. Suasana di aula itu khusyuk. Beberapa orang mengerutkan kening dan berpikir keras, tetapi mereka tidak dapat memikirkan solusi yang baik. Bukan suatu pilihan untuk berpikir seperti ini. Guru alis panjang berkata, kita harus menemukan cara lain. Xiang Tianzun berkata, bagaimana kalau kita masing-masing kembali dan membaca buku-buku kuno untuk melihat apakah ada cara untuk memasuki dunia bawah. Ye Kui mendengar ini, dia mengangguk dan setuju, apa yang dikatakan guru itu benar sekali. Ada banyak buku kuno yang disembunyikan di Zhongzhou dan Sekte Pedang Qingyun, yang mungkin mencatat jalan rahasia menuju dunia bawah. Wu Qianfan juga berdiri, dan berkata dengan ekspresi tegas. Tanpa penundaan lebih lanjut, kami akan segera kembali dan mencari semua kemungkinan dokumen kuno. Xiang Tianzun mengingatkan, namun, Anda harus berhati-hati untuk mencegah klan dunia bawah muncul lagi. Kami akan bekerja secara terpisah dan tetap berhubungan. Jika kami menghadapi situasi abnormal atau menemukan sesuatu, kami akan segera memberi tahu Anda. Setelah itu, mereka berempat hendak meninggalkan istana tuan kota, ketika tiba-tiba, milik Ye Kui slip komunikasi giok bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah pesan dari Mo Tianji. Sesuatu terjadi di paviliun Rongbao, cepat kembali. Ekspresi Ye Kui berubah, dan saat ini, slip giok menyala lagi. Kali ini panggilan Lin dan Yao. Saudaraku, cepat kembali. Sesuatu terjadi di paviliun Rongbao. Sebelum Ye Kui bisa meletakkan slip giok, dia menerima panggilan itu lagi. Kali ini dari Ning An. Paviliun Rongbao diserang oleh orang-orang kuat dari klan Nether dan menderita banyak korban. Harap segera kembali. Xiang Tianzun, yang hendak pergi, menyadari niat membunuh di badan Ye Kui, dan dengan cepat berhenti dan bertanya, Chang Sheng, ada apa denganmu? Sebelum Ye Kui sempat menjawab, Tuan alis panjang mengambil slip giok dan berseru, kutu kupret, klan Nether pergi ke paviliun Rongbao untuk menimbulkan masalah lagi. Apa? Xiang Tianzun dan Wu Qianfan tampak terkejut. Aku khawatir tidak dapat menemukan jejak klan Nether. Aku tidak menyangka mereka berani pergi ke paviliun Rongbao untuk menimbulkan masalah. Mereka benar-benar mencari kematian. Ringan dan berkata, Guru, silakan kembali ke paviliun Rongbao bersama saya. Oke. Xiang Tianzun mengangguk setuju. Ye Kui memberitahu Wu Qianfan, Qianfan, kamu tetap di sini untuk sementara waktu, kalau terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jika seseorang dari klan Nether muncul, segera kirimi aku pesan dan jangan melawan mereka. Wu Qianfan menjawab, Tuan, ayo pergi. Ye Kui mengeluarkan pedang Cheng Feng. Xiang Tianzun berkata, saya akan membawa Anda untuk berteleportasi lebih cepat. Ketika guru alis panjang mendengar ini, wajahnya berubah ketakutan, dan dia berkata dengan cemas, saya tidak akan kembali, saya akan tinggal di sini. Xiang Tianzun mengabaikan mereka sama sekali, dia menyingsingkan lengan bajunya dan langsung menutupi Ye Kui dan alis panjang, dan sosok mereka menghilang begitu saja. Dalam sekejap, mereka bertiga tiba di markas besar paviliun Rongbao di kota Kekaisaran Zhongzhou. Begitu Tuan alis panjang mendarat di tanah, dia muenteh dengan liar. Dia bersumpah tidak akan berteleportasi lagi. Ketika Ye Kui dan Xiang Tianzun melihat pemandangan di depan mereka, hati mereka tiba-tiba tenggelam.
Gedung markas Paviliun Rongbao berantakan. Udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Senjata sihir yang rusak dan anggota badan yang dimutilasi berserakan di tanah, yang menunjukkan betapa intensnya serangan itu. Murid Paviliun Rongbao yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi mayat dingin. Mata Ye Kui menyapu sekeliling. Mo Tianji, Lin Daniao, Lin Xiaoniao, Raja Zhou dan Kaisar Dazu semuanya terluka parah. Mereka terbaring di tanah dengan wajah pucat dan nafas lemah. Niu Dali bahkan lebih sengsara lagi, dia pingsan di tanah, badannya yang kekar dipenuhi luka, pakaiannya berlumuran darah, dan nyawanya tergantung pada seutas benang. Anda tahu, mereka semua kuat. Bisa menyebabkan orang seperti mereka terluka parah, terlihat bahwa orang yang mengambil tindakan itu super kuat. Dali. Suara Ye Kui bergetar, dan dia dengan cepat bergegas maju dan mendatangi Niu Dali. Dia mengepalkan tangannya dan menancapkan kukunya ke telapak tangannya, tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Kemarahan di hatinya seperti gunung berapi yang akan meletus. Ye Kui segera memeriksa dan menemukan bahwa Niu Dali pingsan karena kehabisan tenaga. Meski badannya terluka parah, untungnya sumbernya tidak terluka. Dia segera mengambil sehelai daun dari pohon suci emas dan sehelai daun dari pohon kehidupan, dan memasukkannya ke dalam mulut Niu Dali. Pada saat yang sama, sirkulasi Qi membantu sapi menyembuhkan luka-lukanya dengan kuat. Jejak kemarahan melintas di mata Xiang Tianzun. Dia dengan cepat memeriksa luka Mo Tianji dan yang lainnya, lalu mengeluarkan beberapa botol jamu dari tangannya dan membagikannya kepada semua orang untuk diminum guna membantu mereka pulih dari luka mereka. Bagaimana jadinya seperti ini? Setelah alis panjang Master selesai muenteh, dia melihat pemandangan di depannya, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Ye Kui mengertakkan giginya, kemarahan di matanya sepertinya membakar segalanya, dan berkata dengan marah, "Netherworld, aku akan membuatmu membayar dengan darah." Pada saat ini, Ning An terhuyung, jubah naganya berlumuran darah. "Apakah kamu baik-baik saja?" Ye Kui bertanya dengan prihatin. "Aku baik-baik saja." Ning An berkata, "Orang-orang kuat di dunia bawah tiba-tiba menyerang, dan kami tidak siap. Mereka banyak dan kuat, dan kami bukan tandingannya sama sekali." Menenangkan diri, dan bertanya, "Berapa banyak orang dari klan Nether yang ada di sini? Siapa pemimpinnya?" Ning An menggelengkan kepalanya. "Het," berkata, "mereka datang dengan Ganias." Pemimpinnya mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tersembunyi di bawah topi bambu. Dia tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi kekuatannya sangat menakutkan, dan tidak ada dari kita yang bisa mengalahkannya. Xiang Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh. "Klan Nether kali ini saya datang dengan persiapan dan dengan tujuan yang jelas saya datang ke Paviliun Rongbao." "Aneh, mengapa klan Nether menyerang Paviliun Rongbao 2 kali?" Tuan alis panjang bertanya, "Kutu kupret kecil, apakah ada harta karun di Paviliun Rongbao yang diminati oleh klan Nether?" Ye Kui terkejut dan bertanya pada Ning An, "Di mana Suster Xiao Xiao?" "Saya tidak melihatnya," kata Ning An. Tiba-tiba, firasat buruk memenuhi badan Ye Kui, dan dia dengan cepat bergegas ke Paviliun Rongbao tanpa ada waktu untuk berpikir. Neraka, di aula utama. Cahaya redup mencerminkan wajah pangeran dunia bawah yang tidak yakin. Dia duduk di singgasana yang tinggi, dengan sedikit harapan di matanya. Tiba-tiba, embusan angin bertiup, dan sesosok bayangan muncul dengan aneh di tengah aula. Dia mengenakan jubah hitam, memiliki wajah tegas, dan memancarkan udara dingin. "Yu Ming, kamu kembali." Pangeran dari klan Ning bertanya dengan heran, dan kemudian mengangkat alisnya, "Kamu kembali begitu cepat. Bagaimana kamu melakukan tugas yang aku minta kamu lakukan?" Berlutut dan menjawab dengan hormat. "Membalas putra mahkota, saya beruntung telah memenuhi tugas saya." Mendengar ini, pangeran dari klan Nether menunjukkan ekspresi gembira di matanya, dan bertanya dengan penuh semangat, "Di mana dia?" Yu Ming mengangkat tangan kanannya, cincin luar angkasa di jari manisnya berkedip, dan tas kain terlempar keluar dan jatuh ke tanah. Jelas ada seseorang di dalam tas itu. Pangeran klan Nether sangat gembira saat melihat ini. Dia segera berdiri dari singgasana dan berjalan cepat menuju Budai. Setelah melihat tasnya, pangeran dari suku Nether melangkah maju untuk membantu Netherworld berdiri dan berkata,
6 tetua kehilangan nyawa mereka di dunia budidaya dan gagal menyelesaikan tugas yang saya berikan kepada mereka, tetapi Anda menyelesaikannya dengan mudah. Yu Ming, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Terima kasih atas kerja kerasmu dalam perjalanan ini. Yu Ming berkata, tidak sulit bekerja untuk Yang Mulia. Jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Pangeran dari klan Nether menepuk bahu Yu Ming dengan keras, mengganti topik pembicaraan, dan bertanya, apakah ada korban di antara anak buahmu? Yang Mulia, eksekusi ini kami kehilangan 12 saudara dalam misi ini. Dengan kata lain, sepertiga dari 36 pengawal Nether telah pergi. Mendengar ini, wajah pangeran dari klan Nether menjadi gelap, dan dia berkata dengan sedikit kebingungan, penjaga hantu yang paling lemah juga berada di alam Raja Suci. Bagaimana kerugiannya bisa begitu besar? Yang Mulia tidak tahu, sang putri tinggal di paviliun Zongzu Rongbao, dan paviliun Rongbao adalah wilayah Ye Changsheng. Pangeran dari klan Ning terkejut dan bertanya dengan cepat, apakah kamu pernah bertemu Ye Changbao? Yu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak bertemu Ye Changsheng, dia seharusnya tidak berada di paviliun Rongbao, jika tidak, dia tidak melakukannya. Alasan tidak muncul. Namun, setelah tiba di Zongzu, saya bertanya secara diam-diam dan menemukan bahwa Ye Changsheng memang sangat kuat. Paviliun Rongbao adalah rumah lelang terbesar di dunia budidaya. Ini adalah industri Ye Changsheng. Dia juga pangeran permaisuri dari Zongzu. Karena waktu, hubungan, saya tidak punya waktu untuk menanyakan hal-hal lain. Pangeran dunia bawah berkata, jadi, Anda diserang balik oleh anak buahnya. Ya, Yu Ming mengangguk sedikit dan berkata, orang-orangnya tidak lemah. Ada beberapa raja suci di antara mereka, terutama 2 di antaranya sangat galak. Salah satunya adalah seorang pemuda, dia baru berusia 12 atau 13 tahun. Anak laki-laki ini tidak hanya berada di ranah raja suci, tetapi juga memiliki Taoisme dan keterampilan spiritual, terutama kemampuannya berbicara dan berbicara, yang sangat mengesankan. Yang lainnya adalah anggota klan iblis. Dia sangat kuat dan memiliki kekuatan bertarung yang hebat. Dia membunuh beberapa saudara kita sendirian. Pangeran klan Nether berkata dengan marah, tunggu sampai aku memimpin Nether pasukan klan mulai berkultivasi. Saat dunia pecah, Anda akan membalaskan dendam mereka. Anda telah memberikan kontribusi yang besar kali ini, dan saya akan memberi Anda imbalan yang besar ketika Anda kembali. Yu Ming membungkuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, terima kasih, Yang Mulia. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani Yang Mulia. Kemudian, pangeran klan Nether mengalihkan pandangannya ke tempat itu lagi. Tas kain di tanah memiliki cibiran di matanya. Adikku yang baik, mengapa kamu bersusah payah untuk melarikan diri dan mengapa kamu tidak tertangkap olehku? Sudah kubilang, kamu tidak akan pernah lepas dari genggamanku dalam hidup ini. Mata pangeran klan Nether bersinar dengan cahaya dingin, dan dia melanjutkan, aku benar-benar tidak tahu mengapa ayahku menyerahkan kekuatan klan Nether kepadamu saat itu. Kamu tidak memiliki ambisi dan tidak ada keinginan untuk membuat kemajuan. Jika kamu memimpin klan Nether hanya akan berkumpul di dunia bawah dan tidak pernah melihat terang lagi. Tahukah kamu mengapa para tetua dan pendeta tinggi itu mendukungku? Itu karena mereka mengerti bahwa aku adalah harapan klan Nether. Hanya aku yang bisa mencapai apa yang ayahku gagal capai dan memimpin klan Nether menuju kejayaan. Saat dia berbicara, mata pangeran klan Nether tertuju padaku. Penuh percaya diri, seolah-olah dia telah mengendalikan segalanya. Lalu dia merobek tasnya. Ada seorang wanita tak sadarkan diri di dalam. Jika Ye Kui ada di sini, dia akan mengenali wanita ini sebagai Xiaodi secara sekilas. Melirik Xiaodi, pangeran dari klan Nether mengejek, aku tidak menyangka kamu cukup pintar. Kamu mengubah penampilanmu setelah meninggalkan klan Nether. Kenapa? Kamu takut orang lain akan mengenalimu. Kamu takut orang lain akan mengenalimu, lalu mengapa kamu melarikan diri dari klan Nether? Bukankah lebih baik tetap di sini? Aku tidak akan membunuhmu. Sebaliknya, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Siapa yang ingin kamu menjadi saudara kandungku? Kamu memiliki garis keturunan yang sama denganku. Pada titik ini, pangeran dunia bawah meraih pergelangan tangan Xiaodi. Dia tidak melihat gelang giok ungu, dan matanya tiba-tiba menjadi tajam. Di mana gelangmu? Pada saat ini, Xiaodi terbangun,
perlahan membuka kelopak matanya, melihat sekeliling, dan bertanya, "Di mana ini? Siapa kamu?" Pangeran Dunia Bawah berkata dengan dingin, "Kamu keluar dan bahkan tidak mengenali saudaramu." "Kakak," ada keraguan di mata Xiaodi. "Izinkan saya bertanya, di mana gelang Anda?" Pangeran Dunia Bawah bertanya lagi. "Gelang?" Jejak keraguan muncul di mata Xiaodi, dan kemudian dia sepertinya memahami sesuatu dan berkata, "Hilang." "Kentut. Itu yang ayahmu tinggalkan untukmu. Bagaimana kamu bisa kehilangannya? Katakan padaku, di mana gelangnya?" Pangeran menatap mata Xiaodi, matanya setajam pisau. Dia tiba-tiba menyadari bahwa mata Xiaodi aneh, dan kemudian jantungnya menegang, dan dia berteriak, "Kamu bukan Xiaodi, kamu siapa? Kamu pikir aku ini siapa?" Pangeran suku Nether menunjuk ke tengah alis, Xiaodi, dan kekuatan aneh mengalir ke badannya dalam sekejap. Penampilan Xiaodi berubah drastis. Tiba-tiba, wajah secantik bunga muncul di hadapannya. Wajah Pangeran suku Ning tiba-tiba berubah dan dia berteriak dengan marah, "Yuming, apa yang terjadi? Aku memintamu untuk menangkapnya, tapi mengapa kamu membawa kembali seorang wanita aneh?" Di wajahnya dan buru-buru berlutut dan berkata, "Yang mulia, harap tenang. Saya tidak tahu mengapa saya seperti ini." Pangeran dari suku Ning sangat marah sehingga dia mengusir Yuming dan berteriak, "Kutu kupret. Hal ini tidak bisa dilakukan. Di mana adikku?" Yuming tidak berani membantah, menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, dan berkata, "Saya telah mengabaikan tugas saya. Mohon, Yang Mulia. Jika saya mendapat kesempatan lagi, saya akan segera mencari keberadaan sang putri dan menebus kesalahan saya." Kamu sudah memperingatkan ular itu. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu hanya akan jatuh ke dalam perangkap." Jejak kekejaman melintas di mata Pangeran Dunia Bawah, menatap wanita aneh di depannya. Dan berkata dengan marah, "Siapa kamu? Mengapa kamu berpura-pura menjadi saudara perempuanku?" Melihat wanita asing itu berdiri, dia berkata dengan tenang, "Perkenalkan dirimu, namaku Namong Xiao Xiao." Suasana di aula klan Nether tiba-tiba menjadi tegang. Mata Pangeran Dunia Bawah tertuju pada Namong Xiao Xiao di depannya, matanya penuh amarah. "Namong Xiao Xiao, aku belum pernah mendengar nama ini. Mengapa kamu berpura-pura menjadi saudara perempuanku?" tanya Pangeran klan Nether. Namong Xiao Xiao tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, "Peniruan identitas. Anda mungkin salah paham. Saya tidak pernah dengan sengaja meniru identitas siapapun. Saya hanya terlibat dalam perselisihan ini karena kesalahan. Ini kombinasi keadaan yang aneh." Pangeran dari klan Ming mensibir, "Apakah menurutmu aku akan mempercayai retorika konyol seperti itu? Katakan padaku, siapa yang mengirimmu ke sini? Apa tujuannya?" Klan Ming Pangeran klan merasa tidak berdaya atas agresivitas tersebut dan berkata, "Saya tidak diperintahkan oleh siapapun, saya juga tidak memiliki motif tersembunyi. Apalagi saya tidak tahu di mana tempat ini. Jangan lupa, saya ditangkap oleh bangsamu. Omong-omong, mengapa kamu ingin menangkapku? Apakah kamu akan memberiku penjelasan?" "Itu penjelasan yang jelek." Pangeran klan Nether ingin membunuh Namong Xiao Xiao. Dia mengira Netherworld telah membawa kembali orang yang dia butuhkan, tetapi siapa yang tahu bahwa orang yang dia bawa kembali sebenarnya adalah wanita yang aneh. "Katakan padaku, di mana adikku? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu," kata Pangeran Dunia Bawah dengan dingin. Namong Xiao Xiao tetap tenang dan berkata, "Haruskah Anda memberitahu saya di mana ini?" "Siapa Anda?" Pangeran dari klan Nether berkata, "Ini adalah Dunia Bawah, dan saya adalah pangeran dari klan Nether." "Klan? Bukankah itu berarti Xiaodi berasal dari klan Nether?" Namong Xiao Xiao akhirnya mengerti mengapa klan Nether menyerang pavilion Rongbao 2 kali berturut-turut. Saat itu, ada banyak penjaga hantu. Setelah menyerang pavilion Rongbao, mereka menuju ke lantai atas. Namong Xiao Xiao merasa ada yang tidak beres. Dia berjanji pada Ye Kui untuk menjaga Xiaodi dengan baik, jadi pada saat kritis, Namong Xiao Xiao mengambil Yi Rong dan berubah menjadi Xiaodi. Tentu saja, dia kemudian ditangkap oleh Hades. Namun yang tidak disangka oleh Namong Xiao Xiao adalah bahwa Xiaodi, yang berbadan pucat dan kurus, memiliki latar belakang yang luar biasa dan ternyata menjadi sosok yang sangat penting di klan Nether. "Nama saudara perempuan saya adalah Lan Xiaodi.
Izinkan saya bertanya lagi, di mana dia? Pangeran klan Nether mengancam Namong Xiao Xiao dan berkata, saya menyarankan Anda untuk memikirkan jawaban Anda dengan jernih, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas jawaban tersebut. Konsekuensinya, Namong Xiao Xiao dia sama sekali tidak takut dengan ancaman dari Pangeran Dunia Bawah. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, kamu lucu sekali. Kakakmu hilang. Saudara kandungku, kamu bahkan tidak dapat menemukanku. Bisakah kamu menemukannya? Juga, saya ingin bertanya, apa niat kalian dari klan Ning untuk menyerang paviliun Rongbao kami beberapa kali? Pangeran dari klan Ning menoleh ke arah Yu Ming dan bertanya, apa yang terjadi? Ming He menjawab, Yang Mulia, saya memimpin para penjaga hantu untuk melacak sampai ke paviliun Rongbao. Saya dapat menjamin bahwa sang putri ada di paviliun Rongbao. Apakah Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri? Neraka, aku melihat. Dia. Yu Ming melirik ke arah Namong Xiao Xiao dan tidak bisa berkata-kata. Saat itu, perang pecah dan terjadi kekacauan. Ketika dia melihat Xiao Di, dia membawanya pergi. Geblek, pangeran dari klan Ning memarahi Yu Ming dan berkata kepada Namong Xiao Xiao, apakah kamu dari paviliun Rongbao? Namong Xiao Xiao mengangguk, itu benar. Tahu apa yang kamu lakukan? Di mana Lan Xiao Di bersembunyi, tapi aku tahu kamu pasti tahu keberadaannya. Jika kamu belum pernah melihatnya, kamu tidak mungkin menyamar sebagai dia dan menipu Netherworld. Biar ku beritahu, aku hanya punya satu saudara perempuan, dan aku harus tahu di mana dia berada. Namong Xiao Xiao mensibir, cinta antara kakak dan adik sangat dalam. Dalam hal ini, mengapa kamu membiarkan dia melarikan diri? Oke, saya akui saya pernah melihat Xiao Di. 2 hari yang lalu, saya menjemput seorang gadis kecil berwajah kuning dan berkulit tipis di pinggir jalan. Dia bilang namanya Xiao Di. Saya pikir dia menyedihkan, jadi saya membawanya masuk. Dia tinggal di paviliun Rongbao selama 2 hari dan makan selama 2 hari. Saya juga membelikannya pakaian baru. Dia tidak memberinya sepeser pun, dan kemudian dia tiba-tiba menghilang. Karena kamu adalah saudara laki-lakinya, itu benar. Tolong bayar kembali uang hutangnya padaku. Pangeran Dunia Bawah hampir menjadi gile. Wanita ini tidak hanya berpenampilan cantik, tapi juga berpikir cantik. Dia sebenarnya meminta uang kepada saya, bagaimana dia bisa mengatakannya? Pangeran Dunia Bawah tertawa dengan marah, menatap ke arah Namong Xiao Xiao. Dengan mata membara, dan suaranya rendah dan berbahaya, beraninya kamu meminta hutang kepadaku. Sepertinya kamu tidak mengetahui situasimu saat ini. Dengan raut wajahnya inocen, saya hanya tahu bahwa di paviliun Rongbao kami, membayar hutang adalah hal yang biasa. Tidak peduli Anda adalah Pangeran Dunia Bawah atau Raja Surga, aturan tetaplah aturan. Kamu, Pangeran Dunia Bawah mengertakkan gigi dan menolak untuk segera mengambil tindakan, dan berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu pikir aku akan mempercayai kebohonganmu? Biarkan aku memberitahumu, jika ada yang salah dengan Lan Xiao Di, saya tidak akan pernah melepaskannya. Anda. Namong Xiao Xiao tampak acuh tak acuh dan berkata, apapun yang Anda inginkan, lagi pula, aku tidak melakukan kesalahan apapun, dan aku tidak takut hantu mengetuk pintuku. Namun, aku penasaran, apa yang istimewa dari adikmu sehingga kamu pantas mendapat perlawanan besar dari klan Nether? Pangeran dari klan Nether. Mata klan Nether tiba-tiba menjadi tajam, dan dia berkata dengan dingin. Menatap Namong Xiao Xiao, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak, kamu hanya perlu tahu bahwa Lan Xiao Di sangat penting bagiku, dan aku harus menemukannya. Namong Xiao Xiao tersenyum dan berkata, karena kamu sangat ingin menemukan adikmu, kenapa bukankah kita membuat kesepakatan? Bagaimana? Pangeran Dunia Bawah mengangkat alisnya dan berkata, oh, kesepakatan macam apa? Namong Xiao Xiao berkata, saya akan membantu Anda menemukan saudara perempuan Anda, dan Anda akan membayarnya aku mengembalikan uang hutangnya padaku. Pangeran klan Dunia Bawah langsung menyetujuinya. Ini cukup menyegarkan. Namong Xiao Xiao berkata, oke, kirim aku kembali dulu. Pangeran dari suku Nether menyipitkan matanya dan memandang ke arah Namong Xiao Xiao, lalu dia mendengus dingin, kirim kamu kembali. Jika saya tidak kembali, bagaimana saya bisa membantu Anda menemukannya?
Pangeran klan Nether berkata dengan dingin, klan Nether yang datang ke sini masih ingin saya mengirim Anda kembali. Apakah menurut Anda saya geblek? Saya akan menemukan Lan Xiaodi. Tunggu saja. Saat aku menemukannya, aku akan bermain denganmu. Mata Pangeran Dunia Bawah berkedip dengan cahaya jahat. Jika tidak ada hal besar yang harus dilakukan saat ini, dia tidak akan bisa menahan diri mengingat kecantikan Namong Xiao Xiao. Namun, dia sedang tidak mood sekarang karena Lan Xiaodi belum ditangkap. Saya menyarankan Anda untuk membiarkan saya kembali sesegera mungkin, jika tidak, klan Nether Anda akan musnah, kata Namong Xiao Xiao dingin. Mengancamku. Pangeran Dunia Bawah menamparkan wajah Namong Xiao Xiao. Pateh. Dalam sekejap, telapak tangan merah cerah muncul di wajah Namong Xiao Xiao. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu mengancamku. Bencana kehancuran. Hah, kamu menganggap dirimu terlalu serius. Nada suara Pangeran Dunia Bawah penuh dengan penghinaan. Namong Xiao Xiao mensibir, tunggu saja, kematianmu akan datang. Pangeran Dunia Bawah memandang ke arah Namong Xiao Xiao dengan jijik, mencibir di bibirnya, dan berkata, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membunuh pangeran ini. Apakah kamu pikir kamu bisa menakutiku hanya dengan beberapa kata? Tidak bersalah. Namong Xiao Xiao menutupi pipinya yang dipukuli, dengan kilatan kemarahan di matanya, dan berkata gayung bersambut, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Pangeran klan Nether tidak peduli. Dia mengubah topik dan tiba-tiba berkata, karena kamu berasal dari pavilion Rongbao, kamu harus tahu bahwa tuanmu adalah Ye Changsheng, kan? Hati Namong Xiao Xiao menegang, tetapi dia tetap tenang di permukaan, jadi apa? Master Pavilion bukanlah sesuatu yang mudah membuat Anda tersinggung. Hah? Ye Changsheng. Pangeran Dunia Bawah mendengus dengan nada menghina, tunggu saja, aku akan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku membunuh Ye Changsheng. Ketika Namong Xiao Xiao mendengar ini, kemarahan yang kuat melonjak di dalam hatinya. Ye Kui bukan hanya tuannya, tetapi juga suaminya. Ada banyak orang yang membuat masalah bagi Master Pavilion. Anda bukan yang pertama, dan Anda tidak akan menjadi yang terakhir, tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa mereka yang memprovokasi Master Pavilion akan berakhir buruk. Oh, benarkah? Pangeran Dunia Bawah mencibir, sama sekali tidak menganggap serius ancaman Namong Xiao Xiao, dan berkata, kalau begitu aku ingin melihat masalah seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh Ye Changsheng. Seseorang datang. Begitu dia selesai berbicara, dua penjaga hantu muncul di aula, berlutut dengan satu kaki. Pangeran Dunia Bawah berkata, turunkan dia dan awasi dia. Jika dia mati, kamu tidak perlu hidup lagi. Aku akan membiarkan dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana aku membunuh Ye Changsheng. Ya, pada saat itu, dua penjaga hantu membawa pergi Namong Xiao Xiao. Begitu mereka pergi, Pangeran Dunia Bawah berbalik dan tiba-tiba menendang keluar. Bang! Netherworld ditendang ke tanah. Lihat dirimu, ini semua salahmu. Pangeran Dunia Bawah meraung, aku memintamu untuk membawanya kembali, tapi itu lebih baik untukmu. Kamu tidak hanya membawa kembali seorang wanita aneh, tapi kamu juga kehilangan 12 saudara laki-laki sia-sia. Begitulah cara Anda, untuk bisnis. Apakah kamu tahu betapa pentingnya dia bagiku? Jika dia tidak kembali, rencanaku tidak akan berjalan, dan kami, suku Nether, akan tinggal di tempat gelap ini selamanya. Yuming bersujud dan memohon belas kasihan, tolong lakukan penebusan atas dosa-dosamu, mohon tebus dosa-dosamu. Jika bukan karena kesetiaanmu kepadaku selama bertahun-tahun, aku tidak akan membiarkanmu. Pangeran Dunia Bawah menarik napas dalam-dalam dan berkata, bangun. Terima kasih, Yang Mulia. Yuming kemudian berdiri, sedikit ketakutan muncul di matanya. Meskipun dia adalah ahli yang tiada taranya di klan Nether, yang kedua setelah tetua agung dalam hal kekuatan, dia tahu bahwa dia bukan tandingan yang mulia. Jika tidak, para pendeta tinggi dan tetua tidak akan melanggar perintah Kaisar Hades dan mengikuti sang pangeran. Pangeran dari suku Nether berkata, kali ini kamu memperingatkan ular itu dan menangkap Namong Xiao Xiao. Ye Changsheng harus waspada. Tidak akan mudah untuk membawa perempuan jalang itu kembali. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa wanita jalang itu tidak mendukungku meski memiliki garis keturunan yang sama. Juga, di antara kita di klan Nether, siapa yang pernah memperlakukannya dengan buruk? Kenapa dia ingin melarikan diri?
Jalang, saat aku menangkapmu lagi, aku akan memastikan kamu tidak bisa hidup atau mati. Pangeran dari klan Nether tiba-tiba bertanya kepada Yuming, mengapa kamu tidak berbicara? Apa yang saya katakan? Haruskah aku mengikutimu dan menyebut sang putri menyebalkan? Bukankah itu mencari kematian? Saya. Yuming mendapat ide dan berkata, Yang Mulia, saya bingung tentang sesuatu. Mengapa Anda tidak membun nih Namong Xiao Xiao? Idiot, bukankah sayang membun nih wanita cantik bahkan sebelum bermain dengannya? Pangeran dunia bawah secara alami tidak akan mengungkapkan pikiran batinnya yang sebenarnya dan berkata, dia berasal dari Paviliun Rongbao. Dengan penampilan, temperamen, dan kekuatannya, statusnya di Paviliun Rongbao seharusnya tinggi. Simpan dia di sini, Ye Changsheng tidak akan berani bertindak gegabah. Jika aku membunuhnya, Ye Changsheng tidak akan khawatir. Setelah pangeran dunia bawah selesai berbicara, cahaya licik muncul di matanya, seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Yang Mulia Putra Mahkota bijaksana, tetapi bawahannya membosankan dan gagal memikirkan level ini. Yuming membungkuk dan berkata, nadanya penuh kekaguman. Pangeran dari suku Nether memandang Netherworld dengan jijik dan berkata, di masa depan, kamu harus lebih banyak menggunakan otakmu saat melakukan sesuatu. Yang aku inginkan bukan hanya kekuatan, tapi juga kebijaksanaan. Hanya dengan kebijaksanaan dan keberanian aku dapat membantu saya mencapai hal-hal besar. Ya, saya akan mengingat ajaran Yang Mulia Putra Mahkota. Yuming mengangguk berulang kali, tidak berani mengendur sama sekali. Ngomong-ngomong, Yang Mulia, kali ini kami memperingatkan musuh dan menangkap Namong Xiao Xiao. Akankah Ye Changsheng datang ke klan Ning? Haruskah kita mempersiapkan pertahanan kita terlebih dahulu? Yuming bertanya. Mendengar ini, Pangeran dunia bawah memunculkan senyuman percaya diri di bibirnya, dan sedikit rasa jijik muncul di matanya. Hah, datanglah apa adanya, kenapa aku harus takut? Untuk menyiapkan pertahanan, tidak perlu. Pangeran klan Nether melambaikan tangannya, dan nadanya penuh percaya diri. Bukankah itu berarti mereka bisa datang dan pergi kapanpun mereka mau di wilayah klan Nether kita? Mundur selangkah, jika Ye Changsheng benar-benar bisa datang, maka Tuhan akan membantuku. Aku bisa membunuhnya di sini. Sejujurnya, aku sedikit berharap sekarang Ye Changsheng benar-benar bisa menemukan cara untuk memasuki dunia bawah. Kalau begitu, aku bisa menghemat energiku. Mendengar kata-kata itu, Yuming memiliki keraguan di dalam hatinya, tapi dia tidak berani bertanya lagi. Ia tahu bahwa Yang Mulia Putra Mahkota selalu tertutup dan selalu mempunyai rencananya sendiri. Ia hanya perlu menuruti perintah dan melaksanakan setiap instruksi Yang Mulia Putra Mahkota. Tapi Yang Mulia, Ye Changsheng sangat kuat, dan Paviliun Rongbao bahkan lebih terampil. Yuming masih sedikit khawatir dan tidak bisa tidak mengingatkannya. Pangeran dari suku Ning mencibir dan menyela kata-kata Yuming, kekuatan luar biasa. Tuan seperti awan. Lalu kenapa? Bagaimana saya, sang pangeran, bisa takut pada mereka? Apakah kita memiliki sedikit master dari Nether Rache? Kamu hanya perlu mengingat bahwa selama kita, suku Nether, bersatu dan bersatu, tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menghentikan kita untuk maju. Setelah mendengar ini, Yuming merasakan hawa dingin di hatinya dan tidak berani berbicara lagi. Dia tahu bahwa Yang Mulia Putra Mahkota telah mengambil keputusan dan bujukan apapun akan sia-sia. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, berharap di bawah kepemimpinan Yang Mulia Putra Mahkota, klan Nether benar-benar bisa bergerak menuju kejayaan. Pangeran dari klan dunia bawah menatap ke langit yang gelap, dengan cahaya kejam berkedip di matanya, dan berkata pada dirinya sendiri, kamu Changsheng, ku dengar kamu jenius. Itu karena orang-orang di dunia kultivasi orang awam belum pernah melihat keanggunan pangeran ini. Jika mereka melihatku, mereka tidak akan lagi menganggapmu jenius. Aku berharap bisa bertemu denganmu segera. Karena hari kita bertemu adalah hari di mana kamu jatuh. Ketika pangeran dunia bawah selesai berbicara, guntur yang teredam tiba-tiba terdengar di langit. Bersambung.